Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita diberikan satu kenikmatan, yaitu dengan berjumpanya bersama hari mulia, yaitu hari Arafah, di mana banyak hadis diterangkan dan banyak ulama mengatakan satu-satunya hari yang lebih mulia dan lebih afdol, lebih utama dari sekian hari-hari mulia lainnya yang sudah dinas di dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi. Dan tentu seperti yang kita tahu semua, di kesempatan hari ini juga, yang mana keesokan harinya kita akan bersenang merayakan satu kemenangan lain setelah kemenangan Idul Fitri, yaitu adalah kemenangan Idul Adha, yang tentu dalam Idul Adha kali ini dan juga di beberapa Idul Adha yang lainnya, kita punya satu kebiasaan, satu ajaran, satu norma dalam agama, yaitu adalah satu pembelajaran tentang artinya berkorban. Tentu makna korban itu bisa diartikan berupa simbolis berkorban dari hewan itu sendiri, ataupun bisa dimaknai lebih luas dari sekedar korban bersama hewan-hewan tersebut. Dan tentunya sesuai dari konsep ataupun prinsip Islam, Islam tidak hanya mengedepankan satu hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga hubungan sesama masyarakat, sesama manusia itu juga perlu kita kuatkan, perlu kita terus perbaiki dan juga terus kita lakukan yang terbaik, sehingga jelas dalam syariat korban itu satu tanda bukti bahwa Islam tidak hanya mengedepankan hubungan secara langsung dengan Tuhan, tapi juga hubungan sama sosial kita di masyarakat, yaitu dengan makna ataupun norma saling berbagi yang dilambangkan dengan adanya syariat berkorban itu. Kemudian banyak timbul sedikit pertanyaan kecil dari masyarakat, ya, karena ternyata tidak semua orang bisa ikut mewujudkan makna dari korban itu sendiri, yaitu seperti yang kita tahu, berkorban dengan hewan-hewan ternak, ya, ataupun dalam istilah fikih dikatakan al-an'am, yang berupa unta, sapi, kerbau, kambing, dan yang sejenisnya. Sehingga timbul pertanyaan kecil dari masyarakat seputar bagaimana mereka yang belum mampu mewujudkan dari syariat korban itu sendiri karena tidak adanya kecukupan nilai ataupun materi yang mereka miliki. Tentu syariat merespon suatu hal dalam polemik masyarakat itu dengan hal yang sangat positif dan juga yang sangat dinamis. Mungkin dalam qaul ashah yang kita katakan dalam istilah fikih, ataupun hal yang menjadi strike satu makna keras ataupun makna yang tegas, yaitu hanya diperbolehkannya kurban berupa hewan-hewan ternak itu sendiri. Dan tentu catatan dengan bagi mereka yang mampu melaksanakan hewan kurban itu. Tapi ternyata di luar itu banyak masyarakat yang sama-sama ingin mewujudkan makna berkorban, ya, seperti hanya kita Idul Fitri, semua orang bisa melaksanakannya, ya, bahkan syariat zakat fitrah pun bagi mereka yang mungkin baru lahir di penghujung bulan Ramadan dan masih menjumpai bulan Syawal pun masih bisa ikut memberikan satu kesempatan berbagi, yaitu dengan zakat fitrah. Nah, tentu timbul pertanyaan juga di Idul Adha ini, apakah mereka yang tidak mampu membeli satu hewan ternak itu bisa juga ikut mewujudkan simbolis korban itu? Dengan artian secara jelas, apakah bisa korban itu dijadikan hewan selain yang kita sebutkan tadi? Ambil contoh yang mungkin banyak kita jumpai di masyarakat dan mungkin siapapun bisa membelinya, yaitu adalah ayam ataupun bebek, ya, yang seperti kita tahu itu.
Dan ternyata di luar sana ada satu kaul, ya, yaitu adalah di mazhab Ibnu Abbas, dan juga banyak dinukil diambil kaul tersebut dihikayahkan di beberapa literatur fikih Imam Syafi'i, ya, yang mengatakan bahwa di dalam mazhab mereka diperbolehkan korban itu memakai hewan berupa ayam ataupun bebek, ya, dengan catatan untuk mereka yang belum mampu mewujudkannya dengan kambing ataupun yang lebih dari itu. Dan bahkan banyak ulama yang memfatwakan ini bagi mereka yang memang tidak mampu membeli kambing ataupun di atasnya, dengan makna sama-sama ingin mewujudkan yang namanya berbagi, kemudian juga berkorban dari syariat itu sendiri. Tentu itu satu jawaban ataupun satu terobosan yang bisa kita amalkan bagi memang masyarakat yang memerlukan satu keinginan beribadah korban tapi belum mampu mewujudkannya dengan hal yang lebih besar, dan mungkin juga menjadi satu bukti ya, bahwa dalam syariat itu tidak segalanya diukur dengan hal yang lebih besar. Ya, seperti yang kita tahu dalam ibadah haji pun, walaupun yang kita pahami hanya satu titik, satu tempat, yaitu adalah dengan berangkat haji ke Mekah dan Madinah, tapi ternyata di hadis lain mengatakan siapa orang yang berdiam setelah sholat subuh sampai terbitnya fajar dengan berzikir ataupun mengisi dengan ketakwaan yang lain, bisa memperoleh pahala haji dan umroh secara tammah. Dan memang itu pun juga dijawab langsung oleh fikih sendiri bahwa pahala itu bisa digabungkan ataupun bisa didapatkan dengan lebih dari satu individu, meskipun ibadah itu dilaksanakan dengan berupa satu ibadah. Seperti dalam korban itu sendiri, satu kecukupan kambing untuk satu orang itu memang satu ibadah yang dijawab seperti umumnya orang bernadar, maka dia harus menyelesaikan satu kambing itu dengan minimal. Sedangkan untuk seandainya satu kambing ternyata pahalanya diniatkan untuk satu keluarga, itu pun bisa mencukupi, dan itu sesuai dalam kaidah fikih Syafi'i itu sendiri. Itu menjawab langsung bahwasanya mungkin walaupun kita anggap pendapat tadi adalah lemah, tapi bisa kita laksanakan dengan niatan dan dengan tujuan yang baik itu, sehingga niatan baik apapun dari masyarakat seperti keinginan untuk berkorban, tentu sebagai mereka yang tahu hukum memberikan satu solusi tersebut adalah solusi yang tepat, dan makna berbagi tentu bisa kita terima selamanya meskipun dengan catatan di bawah standar yang kita ketahui. Sehingga dalam Idul Adha ini marilah kita mewujudkan makna esensi dari korban, yaitu adalah berbagi. Dengan berbagi yang kita mampu, berbagi dengan yang apa kita miliki, dengan melakukan kebaikan apapun bentuknya, bisa dengan standar minimal senyuman ataupun tidak memberikan satu kesan negatif ataupun sikap negatif kepada orang yang kita temui, kepada masyarakat dan juga seluruh orang yang kita cintai. Itu saja mungkin bisa menjadi satu cipratan kemanfaatan yang bisa kita ambil bersama, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.